Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada menuhankan aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi jelas kedatangan kedatangan Nabi Muhammad mengajarkan tentang Nabi Isa alaihissalam untuk membantah tuduhan Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allah itu adalah sekedar nama. Kalau di Kristen, Allah itulah pencipta langit dan bumi yang kami panggil sebagai Bapa. Yesus, Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Tertulis dari Yudas 1:25 dan 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, Abang, saya sampaikan ya, bahwasanya Anda menyebutkan, saya tahu sasaran Abang ke Paulus ya, yang menyebut seperti itu. Tapi Anda tidak sadar bahwasanya namanya Paulus, kisah dia setelah Yesus dibangkitkan ke surga ya, setelah bangkit ke surga. Artinya tidak pernah menarasikan yang 14 bab punya Paulus tentang kelahiran Yesus sama kematian, proses sama hidup. Dia menarasikan setelah bangkit, tapi ada faktanya apa disebutkan di Lukas ya, Lukas 24 ayat 7, bahwasanya anak manusia yang tertulis di Yohanes 1 ayat 14 akan disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit hari ketiga, bro. Itu dibuktikan, divalidasi dengan Lukas 1 ayat 11. Hari telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Itu Tuhan itu Lot, penguasa ya, bukan pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi? Dibangkitkan bapaknya sehingga dia bangkit hari ketiga. Apa yang terjadi dengan siapa? Maria Magdalena sebagai saksi hidup, mulai dari disalibkan sampai duduk waktu mau dikuburkan di batu tua itu. Apa yang terjadi? Hari ketiga bangkit. Dia datang mau ketemu Yesus. Apa yang terjadi? Mau dipegang. Apa kata Yesus? Jangan pegang saya belum kembali ke Bapakku, Bapakmu, Allahmu, Allahku. Artinya Tuhan Yesus itu menyatakan demikian. Dia bukan seperti manusia lagi. Katakanlah ini kepada muridku. Apa yang terjadi? Maria langsung kocar-kacir pergi ke tempat yang 11 murid itu. Di rumah tutup ya. Dikasih tahu apa yang terjadi. Aku telah melihat Tuhan bangkit, bukan Yesus. Langsung mendadak Yesus datang tanpa nggak tahu dari mana. Orang itu ketakutan. Dikirain hantu, tapi dia buktikan sebagai Tuhan. Aku coba Anda itu. Pertama, namanya si Thomas kan nggak percaya. Aku percaya kalau saya pegang lukanya sama bekas tombak, dipegang baru percaya Anda betul Tuhan Mesias. Terus kedua, aku mau coba mau makan ikan goreng supaya nggak ketakutan. Mana ada hantu makan goreng? Setelah di hari terakhir ya, apa yang terjadi di Matius 28 ayat 19, itulah terakhirnya. Anda bilang ke Bani Israel, jelas Bang, yang namanya di Lukas 2 ayat 9 sampai 10 bahwasanya untuk segala bangsa. Tapi Anda bilang Bani Israel, padahal yang ngomong itu malaikat. Yesus ini ngomong waktu dia lagi dakwah. Tapi apa yang terjadi di Matius 28 ayat 19 itu? Baca Bang, Matius 28 ayat 19. Bisa baca Bang? Atau saya yang baca? Bang Zuma. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Ini udah mau terbang itu, mau naik lo ke atas ini. Ini terakhir, last minute nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsaku, bangsa muridku, termasuk Indonesia, termasuk negara Bang Juma, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pesan terakhir Bang. Pesan terakhir itu di Matius 28:19. Jadi Anda jangan bilang Bani Israel. Ya, Yesus yang ngomong waktu berdakwah, tapi yang ngomong ini ini sekadar Tuhan loh ini. Dia telah Tuhan, posisinya kenapa dibangkitkan? Bukan sembarangan orang. Karena udah nunggu malaikat dua mengangkat, menemani dia naik ke atas. Orang itu 11 murid, ya terpaksa bergembira, pulang kan menyampaikan ini. Jadi itulah pesan Yesus sebagai Tuhan ya, karena nama dia tidak bisa hilang dan tidak akan berubah sampai selamanya. Artinya dia bangkit ke sorga,
Ya kembali ke siapa punya firman itu? Allah Bapa kan? Itu. Jadi di Kristen itu satu intinya sering kita bersalah paham bahwasanya Tuhan di Kristen bukan pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi, tapi penguasa. Kalau bahasa Inggrisnya Lord, ya. Kalau Allah itulah pencipta langit dan bumi. Baca dari Kejadian semua. Allah berfirman, jadilah bumi. Tidak pernah Yesus berfirman atau Tuhan berfirman. Allah semua. Jadi Allah kami Bapa gitu dekat. Jangankan Tuhan jauh. Ini kami bilang Bapa lagi. Demikian bro. Nambahin sedikit dong. Akan bang. Ya, Silakan. kan tadi, ya kan Yesus sudah menubuatkan akan ada Yesus palsu dan nabi palsu. Betul, itu di Matius 24:24. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat untuk menyesatkan. Nah, yang diperingatkan akan datang nabi palsu, bukan mewaspadai murid. Nah ini belum habis. Nah, nabi itu diberikan oleh Sibilis, bukan oleh Tuhan. Di Galatia itu kan tertulis, sekalipun ada seorang malaikat dari langit memberitakan Injil yang lain berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau ada malaikat turun memberitakan ajaran baru, itu artinya sudah masuk ke dalam peringatan Yesus. Siapa yang datang setelah Yesus yang mengubah ajaran Yesus? Oke, boleh saya tanggapi? Ya silakan Bang Suma. Iya, balik. Inilah kelebihan Kristen. Kelebihan Kristen itu di sini. Apa itu? Mereka ketika Yesus berbicara, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada Kristen. Umat Paulus ini selalu kegeeran, selalu aja nyamar-nyamar domba. Di sini harus Anda pahami, ketika Yesus berbicara kepada kaumnya, ketika Yesus melontarkan kalimat, Yesus itu sedang berbicara kepada kaumnya, sehingga kandidat penyesat dan orang-orang yang disesatkan itu adalah Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya. Kita harus memposisikan Yesus itu sebagai guru yang ada untuk kaumnya Bani Israel. Jangan kita masuk ke dalam, itu rumah tangga Yesus. Jangan kita seakan-akan Yesus berbicara kepada kita, sehingga ketika kita yang menggenapi nubuatannya, kita justru merasa tidak kena. Kenapa? Karena kita memasukkan diri kita ke dalamnya. Itulah yang disebut serigala berbulu domba. Dudukkan dulu perkaranya. Yesus ketika berbicara kepada orang-orang Yahudi muridnya, Paulus di situ bukan sebagai murid, Lukas bukan sebagai murid, Yohanes penulis buku Yohanes bukan murid Yesus, penulis Matius juga bukan murid Yesus, penulis buku Petrus juga bukan murid Yesus, penulis buku Ibrani juga bukan murid Yesus. Jangan ketika ada data seperti itu disajikan, lantas kemudian kita ini kan diterangkan dalam Galatia, justru Paulus inilah penggenapan dari nubuatan Yesus terhadap murid-muridnya. Jangan seakan-akan Anda mengatakan di dalam Galatia dikatakan begini, loh kalau begitu siapa kandidatnya rupanya? Orang Hindu tidak memakai nama Yesus menyebarkan Hindu ke seluruh dunia. Orang Buddha juga demikian adanya. Orang Islam juga tidak menyesatkan umat Islam dengan memakai nama Yesus Kristus. Tidak. Lalu siapa kandidatnya? Ya Paulus lah. Kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu pembohong. Kenapa? Karena kalau Anda memasukkan Kristen ke dalam golongannya Yesus, maka tak ada lagi yang menggenapi nubuatan Yesus itu. Satu-satunya yang menggenapi nubuatan Yesus akan datangnya penyesat dan banyak orang yang disesatkan dengan memakai nama Yesus hanyalah aliteng. Sorry ya bun, ayah sorry ya. Di sini ada tamu saya. Sabar dulu. Makanya pertanyaan saya, ini yang ketiga kalinya buat saudara Kristen di sini. Berhasil tidak iblis, dalam bahasa Yunaninya itu planos, penyesat, penipu yang suka berpura-pura mengelabui, menampakkan hal yang baik seakan-akan dianggap baik.
menampilkan sesuatu yang buruk tapi dipolis menjadi baik. Pertanyaan saya, berhasil tidak penyesat memakai, dengarkan, memakai nama Yesus dan penyesatnya berkata Kristus demi untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Kalau berhasil, mana banyak orang itu? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Berhasil atau tidak berhasil? Silakan. Oh, terima kasih Bang Juma. Anda saya lihat tendensius kepada arah Paulus. Ayo diskusi kita, nggak usah pakai gospel kitabnya Paulus. Kenapa? Perlu saya jelaskan, Paulus itu hadis setelah Yesus telah terangkat ke sorga ya. Tadinya dia itu disuruh oleh Imam Farisi untuk membunuh supaya jangan sekali-sekali ada orang mengajar tentang kisahnya Yesus yang telah bangkit itu akan dibunuh. Pertanyaan saya, apa setelah dia penting? dikasih, dengar dulu, saya jawab dulu karena saya Pertanyaan saya, apa penting? Jadi yang Anda bilang itu berhasil Kak Iblis ya, Anda bilang itu perlu saya jelaskan. Yudas itu tahu, Saulus itu ada Paulus yang telah murtad dari Yudaisme jadi pengajar Yesus. Dia bukan nabi, bro, bukan nabi dia ya. Dia adalah pengajar. Kami bilang sebagai rasul. Jadi jelas betul abang bilang di kisah Yesus sebagai guru betul dan ada nyata di situ. Dia utusan selagi ada di Bible ya. Tapi setelah dia bangkit ke surga bukan guru lagi, bro. Tak dikenal sebagai dia guru, bukan, ada lagi, udah selesai. Dia tugasnya. bukan guru, dia jadi Tuhan oleh penyesat. Dengar. Kan saya Penyesat bilang, yang melantiknya menjadi Tuhan. Makanya dengar dulu. pertanyaan Tadi saya, Anda berhasil bicara, atau aku diam tidak tadi. berhasil? Ya, kamu diam dulu. Diam dulu. Begini abangku, kan saya udah garis bawahi tadi. Kata Tuhan di Kristen adalah penguasa junjungan. Ya, kenapa lari ke situ ya? Bukan pencipta. Kau bilang Tuhan. Yang namanya Berhasil pencipta itu tidak adalah Allah Bapa. penyesat. Berhasil tidak penyesat memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Berhasil kagak? Menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan orang. Dia kan orang yang murtad gitu loh. Tahu, kalau salah ajarannya seperti kalian punya namanya Barnabas dengan Thomas, salah itu bersalah nggak? Berhasil Begini, ayo kita bernarasi gini. Anda bernarasi Berhasil tentang Paulus tidak. tendensius. Ayo kita mainkan, nggak usah 4 gospel saja. 4 gospel, udah. Nabi Lukas, Muhammad Matius, pun Yohanes, bisa dan kau dudukkan Markus. di situ. Saya tidak berkeberatan ketika Anda mengatakan berhasil, yaitu Nabi Muhammad memakai nama Kristus, mengajar kemudian sejazirah Arab untuk menyembah Apa kepada Kristus. hubungannya? Berarti berhasil Dengar dan pelakunya adalah Nabi Muhammad. Tapi yang kita inginkan sini secara historis, secara gramatikal, berhasil atau secara tidak berhasil? gramatikal, Kalau berhasil di siapa Galatia pelakunya? 1 ayat 17, Kalau berhasil dengar dulu. mana orang banyak Kan- yang disesatkan itu? Dengar dulu. Sederhana kan? Silakan. Anda mengarahkan, saya tahu. Kan Anda mengarahkan sebagai contoh. Kan jelas Paulus itu berdakwah kepada yang tidak sunat kan di luar Yahudi. Apa yang terjadi di Galatia 1 ayat 17 bahwasanya Paulus itu berkhotbah tempat yang tidak sunat. Itu namanya Arab. Dia 3 tahun di Arab, baca. Galatia 1 17 dia diutus ke Arab itu bangsa orang yang bersunat dari sejak Nabi Ismail. Orang Arab itu bersunat dari sejak Nabi Ismail. Makanya ketika Mana Islam dalilnya, bro? datang, sabar dulu. Makanya ketika Kan, Islam sunat. datang, tidak ada satu manusia Arab pun yang disunat. Kenapa? Karena mereka sudah bersunat dari sejak lahir. Itu tradisi dari moyang mereka, dari Nabi Ibrahim. Sama Bro, seperti misalnya, yang ada dengar dulu, dibilang sunat sahabat-sahabat lahir Rasulullah, sama dengar, dipatok sahabat-sahabat pakainya itu dua versi. Rasulullah itu, sahabat-sahabat Rasulullah ketika memeluk Islam dari membenci Nabi Muhammad, memeluk Islam, tidak ada kisah, tidak ada riwayat yang menceritakan Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian begitu masuk Islam mereka disunat. Itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka dari sejak kecil sudah disunat dari keturunan Abraham. Orang kedua bersunat setelah Abraham adalah Ismail dan keturunannya sampai hari ini. Jadi jangan Anda katakan Paulus itu diutus ke Arab. Enggak. Gini, Bang, Paulus jangan itu, ngadi-ngadi. dengar dulu, Tunjukkan Paulus saya di itu Quran diutus Anda. kepada Saudara. orang Roma. Apanya? Abang yang Paulus. Gini Bang, Anda ngawur. Putus-putus Jadi yang Paulus Bunda. dibilang semua Paulus pada sunat. itu Di surah berapa? Paulus itu Bunda. mengakui Suara Bunda putus-putus. di dalam Suara- Galatia 2 nomor Bentar, 8 Paulus sendiri mengatakan bahwa dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti non Arab dan non Yahudi.
Galatia 1:17 baca dulu. Iya. Galatia 1:17. Galatia 1 nomor 17, Anda Galatia mundur di 1, data 17. nomor 15-nya. Sabar dulu. Dengar. Paulus mengatakan, Justru aku Paulus itu diutus ketengah kepada Arab. orang-orang non-Yahudi. Kan gitu. Bang, Galatia 1 dalil ada tuh. Galatia 1:17 baca dulu jelas. Biar didengar 2.800 orang nih. Baca nomor Baca dengan 15-nya dulu. Aku Paulus Aku bilang diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Baca nomor 15-nya. Sinyal Gerunda kayaknya Baca terganggu ya. Nih ya. Suaranya Ini, putus-putus Gerunda. juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul semua, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Tanah Arab berarti kalau Paulus datang ke sana berarti ke orang-orang yang belum bersunat. Paham? Aduh. Ada dalil, Bang, bukan Paulus, ngadi-ngadi. Galatia 1:17. orang Arab itu orang yang sudah bersunat dari sejak Nabi Ismail. Belum, Kenapa bro. larinya kemudian kenapa larinya ke Petrus sunat? yang Paulus itu dengarkan dengar saya. dulu. Kamu jangan cocokologi dalam Ya. berdialog itu, jangan cocokologi. Jadi begini, saudara. Paulus itu keluar Yerusalem, meninggalkan kemudian Yerusalem. Kamu baca di Kolose 2 nomor 16, nomor 17, nomor 18 sampai nomor 20. Paulus itu mendoktrin orang-orang di luar Yahudi untuk apa? Untuk menghilangkan seluruh hukum Taurat. Jadi kalaupun dia ke Arab, kamu baca Kisah Para Rasul 15, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai Jangan nomor kemana-mana, 26. bro. Selesaikan Apa sih dulu orang ini? 1:17 itu, bro. Loh, Iya, dia ini ke kan Arab. fakta. Anda Dia kejepit ke Arab, apa sih orang ngapain ini? ke Arab? Gimana? Ngapain dia ke Arab? Untuk berdakwah. Berdakwah Ada berdakwah di untuk kitab apa? ada, Sibilis, Sibulus ada, Petrus ada. Berdakwah untuk apa? Dia berdakwah untuk apa? Apa ajaran dakwanya Paulus? Untuk tentang apa? Kristen. Ya tentang Tentang Kristen. Kristen, Apa yang tentang diajarkan? Apa yang diajarkan? Jangan bersunat kan? Wakarah bin Naufal. Itu salah satu Jangan murid bersunat. Perintah Paulusnya itu jangan bersunat. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan kemudian ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kau pelajari itu. Jadi dia pun kalau ke Arab, mengajar orang Arab untuk jangan bersunat. Karena orang Arab itu sudah sunat. Paham? Nah sekarang permasalahannya bukan di situ. Oke. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya Bukan, adalah saya masukkan ke narasi Anda. berhasilkah iblis? Masuk ke narasi Anda. Berhasilkah iblis? Bang Ini Zuma, yang kelima izin, Bang kali saya Zuma. bertanya. Berhasilkah iblis menyesatkan orang-orang banyak dengan memakai nama Yesus Kristus? Pertanyaan saya kepada saudara. Paulus keliling dunia. Dalam hal ini dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Itu memakai nama siapa dia mengajar? Nama Musa, nama Daud, nama Salomo, atau nama Yesus Kristus? Silakan. Silakan. Paulus pergi kemana-mana menarasikan tentang ajaran Yesus karena Kristen itu adalah pengikut udah ajaran Yesus. selesai. Yesus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Selesai. Berarti Makanya Anda bicara gini loh, bro. Di 4 kos itu Anda bicara karena ada berarti selisih berhasil. waktu cukup panjang. Loh, Oke, bukan udah. Sudah. Anda sudah. Iya, udah. Anda sudah mengakuinya bahwa yang berhasil memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang itu ya Paulus. Sudah selesai. Apalagi? Tapi ajaran itu kan mirip dengan yang 4 gospel kan, Bang? Apa ajarannya yang mana? Woi, Ajarannya di yang mana? Luka, di Matius, Markus, Lukas dengan Yohanes kan mirip dengan apa yang disampaikan siapa? Paulus. Apa? Iya. Dengarkan saya, Bung. Ketika dia mengatakan jika ada yang mengajarkan Injil, meskipun malaikat dari langit yang mengajarkan Injil selain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Dengan kata lain, Paulus sudah mengutuk penulis Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, kan begitu. karena Bible yang diajarkan Paulus itu, Bible yang diajarkan oleh Paulus cuma 13 Bible, 13 kitab. Bukan 14, yang diajarkan 14. bukan Lukas. 14 Ibrani masuk tuh. Ibrani bukan tulisan Paulus. Sampai Iya, tapi hari kan ini mengarah ke sana juga memang sih. tidak diketahui Mengarah ke sana. siapa Cuman, penulisnya. Oke lah, dominasi Jadi lah, selesai ya. Di apa? Betul, Udah karena terkenapi ya bahwa penyesat itu adalah tapi Paulus gini, yang Bang, memakai satu nama yang Yesus pertanyaan ya. dengan Udah Abang. ya. Bang, izin Bang. Enggak, saya dulu saya tanya Abang. Di mana dalilnya di surah Quran Anda bilang semua pengikut Rasul itu udah disunat di dalam perut? Di mana?
Mana surah berapa itu? Maksudnya apa ini? Kamu maksudnya? baca Tadi kitab Anda Kejadian 17. Kejadian 17. Jangan Itu kau ada- mematahkan jangan kau putuskan silsilah sejarah. Silsilah Nabi Bro, Muhammad bro. itu berasal dari Itu Nabi berarti kamu Ismail. copy paste. Anda copy paste. Apa ini? Baca dulu. Kalau Anda menarasikan gitu, ambil Kejadian ya. Baca Kejadian 16 ayat 11 sampai 12. Baca dulu. Apa yang Kejadian dikatakan di 16, sana 11 sampai 12. tidak Baca. akan merubah perjanjian Tuhan tentang sunat, kan berbicara Bukan sunat kan? itu. Kau baca Kejadian 16. Kejadian 17. Kejadian 17 tidak bisa kau rubah. 16. Ya, Kejadian 17 yang aku bilang ke mengatakan Abang, bahwa bacakan. Abraham memiliki perjanjian kekal, yaitu bukan itu yang saya bilang. Abraham dan anak-anaknya akan bersunat kulub secara turun-temurun, dan itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya. Ismail keturunannya adalah bangsa Arab. Bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim memiliki perjanjian kekal, mereka kemudian bersunat kulub. Begitu saudaraku. Jadi kamu nggak bisa mengganggu gugat itu. Aku jawab. Sekarang Kenapa pertanyaan Anda saya loh. menggunakan dengar. Kenapa Anda menggunakan dalilmu itu di Quran, bukan kitab kami? Salah besar. Itu bukan kitabmu, Cak Ayu. Itulah kamu orang Kristen, sang pencuri ulung, keturunan setan. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen, laknatullah. Bukan. Kitab kitab Kristen Kejadian itu adalah itu. Bible, Kitab Kejadian terdiri itu dari kitabnya orang Yahudi. Perjanjian Lama dan Baru. Karena kamu merampok Lanjutkan. kitabnya orang. Kamu baca Ulangan 5. Hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya mengikat kepada mereka yang hidup sesama dengan Nabi Musa, bukan mengikat nenek moyang mereka, juga bukan mengikat orang-orang di luar Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 4. Hukum Taurat itu hanya mengikat sebagai hak pewarisan kepada Bani Yakub, bukan kepada saudara. Jadi kalau Anda mengatakan jangan Ya. mengambil, jangan mengikuti kitab kami, memalukan. Kitab Kejadian itu bukan hakmu. Apa Kitab dibilang Kejadian Yesus? itu Dengar dulu, apa yang bilang hasil Yesus? Aku datang bukan hasil meniadakan, rampokan tapi barat terhadap terjemahan menggenapi. kitabnya agama Bro. Yahudi. Bro. Apa? Aku Ya. bukan menghilangkan, bukan menghilang, tapi menggenapi. Kata Itu Yesus itu. untuk Bani Israel. Beda lagi. Yesus untuk Bani Israel. Bani Israel. Kau baca di dalam Matius 23. Matius 23 Itu nomor 1, masih nomor 2, nomor hidup. 3 sampai Masih hidup seterusnya. Yesus. Baca Matius 28 ayat 19. Baca. Apa kata itu Yesus? Matius 28 Itu itu udah Yesus Tuhan itu. lain lagi tuh. Itu sudah Yesus Tuh. lain, itu Yesusmu. Oke. Matius 28 itu Yesusmu. Kitab Wahyu itu Itu berbicara dia. Yesusmu. Da- Tetapi Bukan kalau Wahyu, berbicara bukan. mengenai Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah utusan Tuhan untuk kaum Israel saja, bukan untuk Kristen. Di dalam Bible, karena dia bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, penulis-penulisnya kemudian mencatat dua keadaan. Apa itu? Keadaan Yesus anak Maria ketika datang sebagai nabi untuk Bani Israel, dan keadaan penyesat Kristus yang setelah keluar dari kubur dan setelah datang kepada Paulus dan teman-temannya. Kitabmu merangkum dua keadaan Yesus. Yesus yang asli, Yesus yang palsu, dua-duanya digabung menjadi satu cerita di dalam Biblemu. Lalu Oke, kamu di sebagai mana dalilnya, penganut bro? Kristen, Apanya tuh? Jangan congor, kasih tahu dalilnya. Dia berapa baca merangkum namanya. Itu kan Dengarkan idemu saya. sendiri. Orang dengarkan saya. di surah berapa? Paulus sendiri Ikutin mengatakan, dalil. ya, Di surah berapa? Paulus sendiri Ayat berapa? mengatakan di dalam 1 Korintus Korintus berapa? 11 Kita baca. nomor 4, Paulus mengatakan bahwa ada Yesus lain. Kemudian Yesus Ya, juga mengatakan saya baca. ada Yesus lain. Kemudian orang yang ditangkap yang sedang dihakimi kemudian oleh Mahkamah Agama juga mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Bang, kamu asal jangan bernarasi sembarangan ya. 1 Korintus 11 ayat 24 saya bacakan ya. Dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti, berkata padaku, serahkan bagimu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ini kok ada hubungan dengan apa kamu kadang-kadang ini? Kalau ambil ayat kami, jangan sembarangan coba. Anda tadi bernarasi 1 Korintus 11 ayat 24. Lari bro dengan yang Oh, lari ya. Anda sampaikan. Di mana?
Gitu ya? Bacalah. Di Masa 1 salah? Korintus 11 ayat 24. Baca, bro. Salah. Jangan tawa. Masih keliru. 2 Korintus. Loh, masa keliru? 2 Korintus, oke. Tadi Anda bilang 1, saya catat. Oke, saya baca 2 ya. Kita harus objektif, bro. Oke, ya. oke. 2 Korintus Sorry, 11 kamu ayat salah. 24. Gak apa-apa. Kamu salah, Anda bukan, bilang, coba. bukan data 4, bukan Oke. data 4. Nih, Data 4, nih ya. bukan data 24. 2 Korintus 11 Bukan ayat 24 Korintus, ya. Korintus. Loh, jangan ketawa. 2 Korintus 11 ayat berapa, Bang? 4, bukan 24. Hei. 4. Kok ini? Silakan kamu baca. Nih. Ah, Ya. apa dia yang dikatakan di Ini- situ? Ah, Sebentar, dikatakan? lanjutan daripada sabar santai kita. Ini masih tentang Paulus yang tidak mementingkan diri sendiri ya. 2 Korintus 12 kan? 11. Mah, Jangan kok- aduh abang ini. Jangan kok kayak Paulus tambah-tambahin. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Dia ketawa. Justru ini yang ke Anda loh ini. Dengar tuh, si Paulus ngomong apa yang ada Injil palsu 615 tahun berikutnya, inilah di barangnya. Ya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, ya. Yesus Atau lain. memberitakan kepada kamu roh yang lain pada yang telah kami Yesus terima Injil. lain. Itu aduh, Yesus lain. Ini kan bernarasi di tentang itu. Tetapi menurut pendapatku sendiri, aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tiada taranya. Kalau aku kurang paham dalam hal ini berkata-kata tidak. Ada Yesus lain kan? Pengetahuan. Ada Yesus lain. Ini kan Paulus ngomong. Kan Paulus ngomong. Iya. Karena Paulus sadar kalau yang diajarkannya itu adalah Yesus lain. Makanya dia mengatakan rasul-rasul yang lain. Dengar, dalil itu menceritakan tentang adanya rasul-rasul lain. Rasul-rasul lain maksudnya murid-murid Yesus yang asli memberitakan Yesus, yang mana Yesus yang diberitakan mereka Sekarang, berbeda dengan Bang. Yesus yang diberitakan Oke, izin, oleh Bang. Paulus. Oke, izin Bang. Kita bernarasi oke. Saya karena saya lihat tendensi saudara Paulus ya. Kita Loh, mainkan bukan debat gospel, tendensis. Bang. Ini Matius, yang Markus. namanya nubuat. Yang namanya nubuat, Bung, Bukan tidak nubuat. menyebut nama. Anda salah. Tidak menyebut nama. Ini bukan. Dia Tapi khotbah Anda dia. lihat Bukan siapa nubuat, bukan yang firman ini. siapa yang kemudian menggenapi nubuatan Iya. itu. Jelas sekali dong. Yesus mengatakan Dengar waspadalah abangku. agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, Paulus datang mengajar tentang nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Betul nggak? Dengar Bang, oh Kristus sudah jelas. Betul Lukas tidak? 1 ayat 10 apa? Lukas sudah. Kristus itu ada di Lukas 2 ayat 11. Baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yesus di kota Daud. Itu awalnya, Bro. Malaikat lagi ngomong, Iya. bukan si fulan. Lanjut. Oke. Kalau Anda berbicara Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus itu manusia yang diurapi. Sedangkan yang datang kepada Paulus Galatia 1 Tuhan nomor itu 1. adalah Lord junjungan ya, yang Galatia penguasa, 1. ya. Coba lanjut. Galatia 1, dengar. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Si Paulus punya. Kita kunci dulu biar kamu kekunci sendiri. Jangan di menggunakan dalam- punya si Paulus. Coba. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang Ya. diurapi. Yang lahir manusia atau bukan? Manusia dirupa. Kamu jangan roba-roba. Manusia atau bukan Hari yang lahir? ini telah lahir bagimu juru selamat ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan itu Nah. tertulis adalah Lord, penguasa. Manusia bukan atau pencipta langit dan bukan? bumi. Manusia atau bukan yang lahir? Iya, manusia. Iya, Yohanes 1:14 manusia. Firman jadi manusia. Kamu Nah, sama baca dengan Anda. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Jangan bawa Paulus punya si menerima. Paulus karena dengar dulu. Enggak supaya. Aduh. Astagfirullahalazim. Inilah kalau IQ Tidak rendah. bisa. Hei, Dengar dulu. pada Anda hari ngadi-ngadi. ini telah lahir manusia. Yesus manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Alamak. Yesus manusia. Yang Nah, datang dia kepada lagi- Paulus bukan manusia. Waktu di Ayo. dunia memang manusia, tapi setelah mati dia sudah Tuhan, Bro. Aduh, parah.
Yesus bangkit dari kubur itu, Yesus terangkat ke langit itu sebagai manusia. Dia duduk di sebelah kanan Bukan. Tuhan juga sebagai manusia. Bukan. Dia turun Bukan untuk kedua manusia, kalinya Anda juga salah. sebagai manusia. Tidak pernah Yesus Iya, itu kalimat berubah anak menjadi manusia. kucing, berubah menjadi ayam, apalagi berubah menjadi setan. Tidak pernah. Yesus tetap manusia kapanpun dan dimanapun itu berada. Yesus tetap Bukan manusia. itu, nama Yesus yang tetap, ya bro. Nama Yesus yang tetap, karena yang memberikan nama Yesus adalah malaikat, bukan si Fulan, paham? Jangan Paulus dipecah-pecah mengatakan dulu. aku menerima Injil. Paulus mengatakan waktu aku masih Pak Gospel, belum menerima ada dia, bro. kemudian Bible. Paulus Saya mengatakan batasin dulu Anda, aku menerima bahwasanya Bible. narasi dari Paulus setelah 24 tahun Yesus bangkit ke atas, ya. Jadi masih 4 gospel yang bicara. Coba Anda kita berdebat di situ. Karena kenapa? Anda sangat tendensius saudara. Paulus. Saudara, penyesat itulah yang merubah Yesus menjadi Tuhan. Kenapa penyesat itu merubah bro. Yesus menjadi Tuhan? Karena, dengar, karena iblis mau menyamai Tuhan. Iblis mau menyamai Tuhan dengan cara apa? Dengan cara memakai nama Yesus. Karena kalau memakai nama Lihat bom-bom, nih. memakai nama Edis, tidak ada manusia yang akan menyembah iblis dalam Bang, nama bom-bom. Bang, Tapi kalau kita menyembah mainkan iblis tadi dalam saya nama bilang. Yesus bisa. Ya, songkatnya besar ini. Astagfirullahaladzim. Begini abangku, mainkan dulu di 4 gospel itu. Yohanes 20:18. Apa yang terjadi? Saksi hidup loh. Ini ayatnya jelas ya. Maria Magdalena, saksi hidup, yang pergi berkata kepada muridnya, aku sebagai Magdalena telah melihat Tuhan, bukan Yesus, dan juga bahwa dia mengatakan hal itu kepada saya. Paham? Jadi bukan manusia lagi, dia udah Tuhan langsung, bro. Tuhan di 28 situ. tahun berikutnya datang. Aku melihat Tuhan kita. Iya, Lord lah. Iya, Tuhan Lord. Boleh, saya ikutin narasi Allahu Anda. Tuhan Akbar. sebagai penguasa Masya ya. Allah, Masya Allah. Dengar dulu. Betul, Tuhan. Pandainya Bang. dirimu, Tuhan. kawanku. Lord. Bukan. Pandainya Di dirimu. Kristen, Yesus itu adalah Tuhan, bukan Tuhan kayak kalian punya pencipta langit dan yang bumi. Maria lihat itu bukan Yesus asli. Yang Maria lihat itu adalah penyesat yang datang menyerupai Yesus. Kan? Itu bukan Yesus Di mana asli. dalilnya? Loh, Di mana dalilnya? Kasih Anda tunjuk baca dong. Lukas 22. Bahwasanya bukan. Anda baca Ya. Lukas 22. 22. Ayat berapa? Ayat berapa? 6. Lukas 22 ayat berapa? Lukas 2 ayat 2 apa 69. Mantap Bang Handi. Anda baca Lukas 2 Lukas ayat 2 22. inilah pendaftaran pertama. Mana yang betul kawan ini? Lukas berapa, bro? 22. Lukas 22 Anda baca Ya. data dari 68 sampai 69. 68 ya. Oke. Ini Yesus masih hidup ya, belum dimatongkan karena Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Apa disebutkan? Iya. Sekalipun Iya. aku bertanya sesuatu kepadamu, namun aku tidak akan menjawab. Karena ini Bukan pengadilan aku, loh. Dia kamu. lagi diadilin loh. Hah? Kamu bukan aku. Dan sekali aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Nah, Itu pertanyaan. gitu dong. Apa di Gitu dong. dengar dulu. Apa di 69? Mulai sekarang anak manusia sudah menjadi duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. 70. Kata mereka sudah. kepada, kalau begitu gimana? Itu tadi dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di samping kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa itu yang duduk di atas di langit di samping kanan Tuhan? Siapa? Sampai gimana? Dia kan bernarasi, Bang, di depan mahkamah. Iya, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu siapa? Baru nomor 70. Kan ngomong seperti itu dia kan. Datang nomor 70. Dengar dulu. Kata mereka semua, kalau itu begitu siapa? kau ini anak Allah, jawab Yesus. Dengar dulu, jangan potong-potong. Ini bernarasi dia, Bang. Ini di pengadilan loh. Jangan ambil cuma Iya. 69 doang. Pertanyaannya Ya, oke. siapa yang Di duduk 70. di sebelah kanan? Di 70. Baik, Anak gini loh. manusia. Anehnya kalian. Nah, siapa itu anak Iya, manusia anak itu? manusia. Siapa? Dengar dulu. Siapa anak Dia manusianya? 70. Jawab Kata dulu, mereka ya. semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku anak Allah. bukan Yesus Lalu yang mengatakan, tapi kata mereka, orang-orang itu. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi nih? Kita telah mendengarkan mulutnya sendiri. Nah, artinya ini mau posisi sebagai saksi, bro. Artinya jangan bawa-bawakan ini posisi di pengadilan.
Masih hidup, bro. Tapi yang berbicara kalau di situ Matius katanya 28, Yesus. Aduh. Iya. Apa ini? Manusia ya. Ah, Manusia terus yang ya. di atas Manusia. yang duduk di sebelah kanan Tuhan siapa? Ada narasi seperti itu kok jadi lucu. Orang lagi belum metong. Gimana nih? Lah, lalu yang duduk di sebelah kanan siapa? Setelah metong. Setelah bangkitkan Bapa. Loh, mulai sekarang dalam bahasa Yunani itu nun. Nun itu detik sekarang, saat sekarang. Sekarang juga Yesus Abangku, sudah duduk ini di Anda sebelah kok kanan mengambil Tuhan yang kelemahan Maha ayat Kuasa. ini, bro. Mana yang benar ini? Gimana? Anda atau yang disalib ini? Yang disangka Yesus ini di sidang. Hei, kamukah anak Tuhan Mesias? Kamu yang mengatakannya. Kamu yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya dengar, kepadamu. Bram. Kau yang Ini. mengatakan, bukan aku yang mengatakan. Kamu. Apa Iya, di jawaban 69 orang itu. tersebut? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah Bukan kanan sudah, Tuhan yang Maha Bang. Kuasa. Akan duduk, akan, Bang. Coba baca Kok bahasa akan? Inggrisnya. Hei. Baca Ih, bahasa kok Inggris. akan? But from hand, sell the son. Loh. Sell. Coba, ini bahasa Allahu Indonesia, bro. Akbar. Jangan cari kelemahan. Masya Allah. Bahasa Inggrisnya Kenapa coba Anda lihat ini? dulu bahasa Kenapa? Inggrisnya. Kenapa? Loh. Kenapa Anda Lihat lari dulu. dari data yang ada di dalam kitab saudara? Kenapa, Itu bahasa saudara? Indonesia. Berat. Saya lihat di bahasa Inggrisnya bukan itu maksudnya. Sudah bukan akan. Sell the son Di of mana? the man. Di mana seated ada on- kata akan Bahasa di Inggris, situ? coba. Terjemah Sudah bahasa di Inggris ini. situ. But from. Sudah. Aduh, baca bahasa Inggrisnya, Sudah. Bang. Itu Iya, sell. sudah terjadi No, dalam no. bahasa Yunaninya Bukan. katemai. Katemai itu, Bu, But from. berasal dari kata In kat for at sell. mae, Aduh. mahe dalam bahasa Yunani artinya sudah. Bukan mai. Sekarang sudah. Astagfirullahaladzim. Alah, sudah. Hei, kitabmu Orang dia itu lagi di- original di- teksnya Yunani, bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Linggis. Bahasa Inggris. Kitabmu itu bahasa Yunani. Di situ kata Ya, terserah Anda lah Yunaninya kalau jelas gitu. katemai. Katemai itu berasal dari dua kata, kamai dan katemai. Berasal dari dua suku kata, tiga suku kata malah. Kat ai mahe itu artinya sudah, keadaannya sudah duduk, sudah berada, sudah ada di tempat yang tinggi, sudah berdiam di tempat yang tinggi. Itu kata bahasa Yunaninya. Mulai sekarang kata non. Kalau kau katakan non, sekarang akan duduk, berarti bertentangan. Kalau sekarang dan akan itu bertentangan. Mulai sekarang, anak manusia duduk, sudah diam di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan kau tambah-tambah, jangan kau kurangi, nggak Di bagus. bahasa Inggrisnya sell, bro. Bahasa Inggris, aku cari di kitab teman-teman. lain ya. Di kitab lain Bahasa ya. Inggris, Aku cari di kitab lain ya. teman-teman. Bahasa Ya. Inggris, Ya, aku teman-teman. ambil kitab lain. Anda kan Mulai sekarang. Jadi yang berbicara di depan mahkamah agama itu bukan Yesus, tapi penyesat yang akan disalib menggantikan Yesus. Kenapa dia yang harus menggantikan Yesus? Karena Tuhan Elohim tidak mengizinkan anak yang dikasihinya itu celaka. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang fasik? Yudas. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia memakan suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib, agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yudas. Berarti yang terkutuk di atas salib siapa? Yudas. Berarti yang ditangkap di sidang itu siapa? Yudas. Yesus mana? Yesus Anda baca di Lukas 22 tadi sebelum kemudian ditangkap. Anda baca Lukas 22 nomor 43-44. Yesus berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat datang dari langit mendatangi Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia bersungguh-sungguh berdoa, dan peluhnya seperti darah yang menetes ke tanah. Artinya ketika malaikat turun ke bumi menjemput Yesus untuk terangkat ke langit, maka setelahnya yang disangka Yesus adalah
Yudas sang pengkhianat. Maka Yudas yang ditangkap, Yudas yang disalib, Yudas yang dikubur, Yudas juga yang keluar dari tanah, dan Yudas juga yang Kristen sembah hari ini dalam nama Yesus Kristus. Halilintar. Itu fakta. sorry. Jadi sorry. gini, aku tetap Aku berada di ini, duniaku. Bang. Oh, nggak apa-apa. Itu kan masalah. Mau halilintar, mau jadi apa, nggak apa ya. Ya, artinya gini, abangku. Anda Iya, silakan. dengar dulu. Kita kalau bernarasi kan, saya juga mengambil juga dalil bahwasanya bahasa Indonesia itu kan Anda bilang lemah karena banyak terjemahan Quranmu juga lemah. Aku ngomong di situ, Anda bilang sudah. Nyatanya di bahasa Inggrisnya sel. Nggak paham saya arti sel itu ya. Bahasa Yunaninya nun. Bukan bahasa Inggris. Terjemahanmu itu harusnya kau nisbahkan kepada dalil awal. Bahasa Yunaninya nun, bukan bahasa Inggris. Kedudukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama, yaitu hanya terjemah. Ori teksnya adalah Yunani. Yunaninya mengatakan nun. Nun itu artinya sekarang. Artinya apa? Ketika dia disidang, apakah engkau adalah Mesias? Kamu yang mengatakan. Apakah engkau Yesus anak Maria? Kamu yang mengatakan. Apakah engkau Yesus anak Yusuf, tukang kayu? Kamu yang mengatakan. Apakah kamu Yesus Kristus? Kamu yang mengatakan. Coba Anda lihat original teksnya. Dia tidak mengatakan, aku yang mengatakan, tapi kamu yang mengatakannya. Oke. Berarti itu tuduhan. Sekarang itu saya tuduhan bantah. imam Dengar dulu. kepala. Silakan. Oke. Sekarang saya bantah pengomonganmu itu kalau di dalil Markus 14 ayat 2. Baca. Markus 14 apalagi? Markus 14 itu Bukan. Kamu kan ambil di Lukas. Ini jawaban huruf merah. Yesus menjawab, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. Akan loh. Paham? Hei, kamu lihat data itu. Kamu lihat data itu di Markus 14 yang Markus 14 kan maksud lo? Dengar dulu, kamu ambil di Lukas yang tendensius, kamu menangnya dibilang sudah. Saya buktikan di Markus sama-sama Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Coba baca di Markus 14 ayat 62, baca dulu. Semua muslim ada 3.400. Ayo, lagi kumpul semua nih, lagi hari Minggu nih. Oke, baik. Kamu membawa Markus 14. Oke. Camkan Sama baik-baik. dalilnya sama. Ayat 62, baca dulu, jangan Ya, camkan. 62. Oke. Baca Saya dulu, tahu. baca dulu. Saya tahu, Markus 14 ayat saudaraku. 62. Tenangkan Ya, pikiranmu. Dengarkan perkataan saya. Saya kasih data di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Kamu membawa Markus 14 nomor 62. Akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah dia. Berarti Yudas berkata, akulah dia. Bukan Yesus. Akulah dia itu adalah simbol untuk murid-muridnya. Ketika dinasihati di dalam Lukas 21. Apa kata Yesus? Wahai murid-muridku, iya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai Aku namaku menjawab. dan berkata, aku sabar dulu. Penyesat itu berkata, akulah dia. Sekarang Anda membawa data Markus 14 nomor 60-an, 62. Anda berdalih itu Yesus karena dia telah berkata, akulah dia. Tunggu dulu. Ucapan-ucapan akulah dia itu adalah ucapan-ucapan penyesat yang datang memakai nama Yesus. Jangan terlalu jauh ke Markus 14. Yohanes 18 nomor 5. Ketika Yesus ingin ditangkap, ada orang di sana mengaku Yesus Kristus. Lihat cerita itu. Ketika Yudas dan tentara Romawi datang ke tempat persembunyian Yesus dan murid-muridnya, mereka bertanya kepada mereka yang datang. Oknum itu bertanya kepada mereka, siapa yang engkau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum yang akan ditangkap ini? Akulah dia. Ketepak, seketika ditangkap. Siapa yang berkata akulah dia? Dialah penyesat. Orang pertama Anda salah. yang mengaku, sabar Anda dulu. salah. Justru Yudas yang mencium, bro. Ketika Anda kok itu ngadi-ngadi? Udah dibayar dia 30 keping. dengar. Ketika kemudian dia mengatakan akulah dia yang kau cari. Mereka kemudian mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa?
karena di situ ada mujizat besar yang terjadi. Ketika Yudas datang, seketika kemudian berubah apa yang telah dicanangkan, kemudian keadaan di mana Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Seperti itu Maka- skenarionya, bro. Anda nggak Oh, tidak bisa. Yesus yang mengatakan itu, penyesat itu memakai namaku dan berkata apa? Akulah dia. Berarti ketika ada penyesat mengaku akulah dia, sudah tergenapi. Yang ditangkap menggantikan Yesus mengaku akulah dia. Ketepak. Maka ditangkaplah, kemudian dijadikanlah dia sebagai tumbal, disaliblah dia, dibunuhlah dia, dikuburlah dia, keluar dari kubur, dituhankan oleh saudara-saudaraku Kristen. Akulah dulu ngomong. Jangan kau sendiri. Jangan fair nih. Iya, Bang. 3.600 orang di bawah terdidik ya, gini ya Bang. Anda mengambil Bukan. ayat dari versi yang lain yang tendensius, jelas kok. Oh, tidak bisa dong. Tidak bisa dong. Yudas Kita ini itu orang telah yang muncul bergabung belakangan, dengan harus tentara belajar menggunakan Bible itu. lentera. Diam dulu, aku tadi diam tadi. Aku dulu bernasihat, apa bantah nanti. Ya, silakan. Yudas itu telah bergabung oleh dikasih para imam supaya apa kodenya? Kalau ku cium nanti, ku peluk, tangkap dalam keadaan hidup. Mereka itu kenapa harus kasih kode? Kan malam, bro, malam. Udah jam 00 artinya apalagi malam. dia mau ditangkap. Hey. Loh, Anda kan nambah-nambah, itu jelas kok. Yesus itu adalah dikasih kode, nanti kalau saya cium itulah orangnya. Cium baru ditangkap dan keadaan hidup. Dibawalah ke Makabah. Kok bisa-bisa jadi si Yudas sendiri yang ditangkap? Aneh, bisa Saya jadi. buktikan. Pakai orang Boleh saya halu. buktikan kalau itu Yudas, boleh? Boleh. Oke. Boleh. Jadi antara Yudas dan Yesus jumlahnya berapa orang? Yudas beserta ke-11 murid tambah Yesus berapa orang? 13 semua dengan Yesus. Oke? Anda baca Markus yang Anda bawa. Mundur sedikit di data nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Nah, ketika sudah ditangkap orang yang mengaku akulah dia di sini, berarti tinggal 2 yang tinggal di sana. Siapa itu? Yesus dan juga Yudas. Ke-11 murid sudah pada berlarian. Anda baca Markus 14. Tiga jadinya. Dengar, Siapa? 3 orang Bang. Siapa yang satu? Satu Yudas sendiri yang mencium Satu. tadi, satu Satu Yesus, lagi. satu orang yang disebutkan siapa. Itu kan nggak ada jelas siapa orangnya itu. Masalah Tawa. generasi. Tidak ada itu. Kamu jangan menambah-nambahkan dalil. Di situ tinggal 2. Ketika kemudian Yesus Bang. murid-muridnya lari, sabar dulu, gantian, nanti Anda tanggapi. Ketika murid-muridnya semuanya berlarian, yang ada di sana hanya tentara Romawi. Yang ada di sana hanya Yudas dan juga Yesus. Apa yang terjadi ketika orang yang disangka Yesus sudah ditangkap, di belakangnya masih ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Ketepak, ketepak. Ini siapa yang menggunakan kain lenan ini? Yang kemudian lari melepaskan kain lenan dalam keadaan telanjang. Kita lihat di dalam Yohanes 13 nomor 4. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Dengan kata lain, Yesus lari melepaskan kain lenan dan Yudas yang ditangkap dari tadi. Itu yang betul, tol. Oke. Sehingga Baca, sabar. Bang. Di Matius 27:25. Sabar. Loh. Sehingga orang ini digiring kemudian di mahkamah agama. Ketika Iya, sampai di telanjang, mahkamah telanjang. agama kemudian Petrus Telanjang, bro. ditanya, apakah kau Telanjang. mengenalnya? Tidak. Yohanes ditanya, apa kau mengenalnya? Tidak. Murid-murid ditanya, tidak. Telanjang ya? Tunggu, sabar dulu. Maka Telanjang. ketika orang ini disidang, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus? Bang, Apa jangan- kata orang tersebut? Apa kata orang Sebut tersebut? saya, host. Mulai sekarang juga Yesus Mari, sudah kamu undang duduk saya, tapi di nggak gini sebelah modelnya. kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketepak, pak. Oke, aku jawab sekarang ya. Berarti, dengar. Berarti Siap. tergenapilah apa yang tertulis di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau salibkan dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, sebab siapapun yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh kemudian tanah yang diwariskan nenek moyangmu kepadamu. Nah,
Paulus menulis Oke. Galatia 3 nomor 13. Akulah Kristus dulu. telah menebus Kok kita dimonopoli semua? dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Siapa yang terkutuk? Oke. Berdasarkan Ulangan 27:25. Yang terkutuk Yudas. Siapa yang fasik? Oke. Yudas. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa penerima suap? Yudas. Siapa yang kerasukan iblis? Yudas. Siapa yang celaka menurut Yesus? Yudas. Siapa yang dikutuk menurut Yesus? Yudas. Berarti yang pantas disalib oleh iblis adalah Yudas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus mengatakan begini: Iblis penguasa dunia telah datang, dan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti ketika iblis berkongko-kongko dengan Yudas, iblis berkongko dengan imam kepala mahkamah agama orang Farisi untuk menangkap Yesus, mereka sedikit pun tidak berkuasa untuk melakukan itu. Berarti yang ditangkap adalah Yudas, berarti yang disalib adalah Yudas, berarti yang dikubur adalah Yudas, berarti yang keluar dari kubur adalah Yudas, berarti yang disembah oleh Kristen hari ini adalah Yudas dalam nama Yesus. Kenapa Yudas menggunakan nama Oke. Yesus? Karena si Isis sudah merasuki Yudas di dalam kubur. Oke. Karena memang iblis itu dibuang ke dalam Gantian, gua bro. atau dalam kubur Biar yang fair. gelap. Oke. Ketepak, Aku 1 menit ketepak, saja. pak, Anda pak, udah pak, 7 menit ya. Halilintar. Oke. Silakan. Oke, Halilintar. Makasih. Jadi begini, Bang Juma yang baik dan memang ilmu tinggi, tapi saya kira kurang. Kenapa? Anda menyampaikan Markus 14 ayat dengan tahu dulu, bro. Mute dulu, nanti kamu bantah. Anda bilang tadi bahwasanya yang dibawa ke mahkamah itu adalah Yudas, jelas. Kalau Anda mengambil itu bahwasanya Markus 14 ayat 52, dia telanjang. Apakah si Judas tadi mencium langsung ditangkap aneh-aneh, nggak tahu otaknya dari mana, terus telanjang orang itu dibawa ke pengadilan. Ternyata di Matius 27:25 mereka serdadu itu menanggalkan pakaian Yesus itu dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Baca tuh Matius 27:25. Kok bisa-bisa dibawa Itu setelah telanjang, penangkapan. kok dinapungan jubah ungu? Aduh, Itu setelah mutar penangkapan. lagi mutar. Dengar Itu dulu, setelah masa dibawa penangkapan. telanjang? Anda itu Itu pakai setelah logikanya di mana penangkapan. coba? Anda Itu bilang setelah polisi Yudas. penangkapan. Karena di kitab Tetapi suci ada yang mau lari dipaksakan, menggunakan kain tidak. lenan. Mana dia? Dengar dulu. Sudah terangkat dia, sudah lari. Aku dulu ngomong nih waktuku, Bang. Bang, aku dulu nanti. Oh iya, sorry, Ciri-ciri orang udah sorry. kepanasan seperti itu. Sorry. Ciri-ciri udah kepanasan Sabar, seperti sabar. itu. Nanti bantah dalilku. Sabar, abangku. Bang Soma. Aku kan Oke. Oh, sabar Bang Juma yang baik hati. Gini Bang Iya. Juma ya. Artinya Anda kan menarasikan itu betul di Markus 14 ayat 50 ya, saya tahu. Tapi lanjut ke 52, ada orang dilepas kainnya telanjang loh. Anda bilang itu si Judas. Bagaimana mungkin orang udah dikasih disuap 30 koin malah ditangkap? Gimana otaknya tuh? Terus kedua, di bab Yang pengadilan kok ditangkap nggak pakai itu baju? Yesus. Kamu bilang si Judas, mana yang betul ini kau ini aneh. Yudas yang ditangkap, yang lari itu Yesus, lolos. Wah, kayak gitu mulanya. Aduh, Aneh. halilintar. Yang ditangkap itu Yudas, Cak Ayu. Yang lari Jadi meloloskan yang diri pakai- itu Yesus. Yang menggunakan kain Jadi yang lenan di itu Matius Yesus. 2. Anda baca dalam Yohanes 13 baca. nomor 4. 57, dengar dulu. Matius 27 baca dulu ayat 25. Matius 27 ayat 25. Baca. Ya, Bro. silakan. Anda lihat di dalam Yohanes nomor 18 ya. menanggalkan pakaian Nomor- Yesus, huruf besar loh. Bukan huruf kecil ini ya. Dan mengenakan jubah itu ungu kepadanya. itu yang ditanggalkan itu orang yang ditangkap. Tapi dikatakan Yesus. Kenapa? Karena memang dari awalnya sudah Huruf disangka besar. Yesus. Apa beda dengan kitab Anda? Astagfirullahaladzim, ya Yang Allah. besar kan Allah itu. Mana yang betul ini? Iya, secara garis besar yang ditangkap dalam pemahaman penulis, yang ditangkap dalam Kadingan pemahaman Kristen itu dikocok-kocok adalah kita Yesus. orang. Tapi alur Hai, ceritanya teman-temanku, bukan Muslim begitu, 3.000 orang. Inilah saudara-saudara. gurunda kalian itu ngocok-ngocok kita orang. Begini jadinya otak Saudara-saudara. kemana kalian nih? Masa nangkap orang telanjang? Dengarkan. Bagaimana ceritanya? Dengarkan. Coba Nih, logika. saya jelaskan Ya, ya, ya. samamu. Saya jelaskan samamu. Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat, memakai namanya. Ya. Seperangkat Sholat. alat untuk menyesatkan manusia itu termasuk Bibelmu. Iblis menggunakan Bibel sebagai alat untuk menyesatkan manusia.
Apa pembuktiannya? Tragedi penyaliban terjadi di tahun 33. Pengarang bukumu itu mengumpulkan ceritanya itu tahun 40, tahun 52, 65, 74, 81, 90, dan 100. Ada yang mengatakan sampai 110. Itu cerita-cerita yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah penelitian, penyelidikan, jiplak-menjiplak antara satu penulis dengan penulis yang lain. Bukan keadaan di mana mereka menulis di saat itu juga dia melihat. Bukan. Tetapi iblis menggunakan tangan-tangan mereka untuk menyampaikan sebuah alur cerita sehingga orang-orang yang tidak menggunakan akal itu bisa percaya kepada catatan-catatan pengarang kitab saudara. Tapi bagi saya, orang yang menggunakan akal menelaah isi Bible karena hanya landasan pijakan tulisan manusia, keterangan yang muncul di dalamnya menghantarkan saya paham bahwa yang ditangkap, yang disalib, yang disembah oleh orang Kristen hari ini adalah sang pengkhianat Yudas, iblis yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Tetapi satu di antaramu adalah Sibilisis. Itulah yang kamu sembah, yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis nama Yesus untuk ditempelkan kepada yang disembah itu, untuk disembah oleh banyak orang. Mana indikasi kuatnya? Nih, tak kasih data. Di dalam kitabmu Yohanes 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan setan ini, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada angkatan setan, angkatan jahat maksudnya, kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus setiap hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia Yudas akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Setelah keluar menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Mana buktinya? Khotbah Petrus di Kisah para Rasul 2 nomor 36. Orang Yahudi semua harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Sedangkan anak Maria sudah Kristus dari sejak lahir. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristusnya Tuhan, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus dari sejak lahir sudah Kristus. Sedangkan yang disalib baru dijadikan menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Berarti kalian yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah pengikut atau keturunan atau manusia yang kerasukan Sibilisis karena percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga. Sedangkan murid yang asli itu tidak percaya kepada kebangkitan. Mana buktinya? Murid Yesus tidak percaya kepada kebangkitan. Anda baca Lukas 24 nomor 36, 37 sampai nomor 40. Anda baca kemudian Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12 sampai nomor 12. Murid-murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan gurunya. Baca Lukas 24 nomor 9, 10 sampai nomor 12. Murid-murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan gurunya. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka mengira melihat hantu, bukan mengira melihat gurunya. Anda baca Matius 28 nomor 18. Mereka ragu akan orang yang keluar dari kubur. Itulah bukti angkatan benar tidak menerima tanda-tanda kebangkitan dari hari ketiga. Yang menerima tanda kebangkitan hari ketiga hanyalah angkatan jahat alias Sibilisis, pekok, kepak. Nanti Anda bantah ya. Silakan. Jadi gini abangku, itu cukup banyak tapi agak lama saya menjawabnya. Ini ya. Pertama, abang bilang tadi yang ditangkap itu adalah Yudas. Dalilnya ada bro. Di Markus 14 ayat mulai 43. Pada waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, bersama-sama segerombolan orang yang bawa pedang pentung disuruh oleh imam kepala dan ahli Taurat ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, dengar. Orang yang akan kucium kata si Yudas. Itulah dia, tangkaplah dia, bawa dia dengan selamat. Paham? Itu dalilnya ada. Dan ketika sampai situ segera menempel Yesus berkata, Rabi, lalu mencium. Baru mereka nangkap, memegang Yesus di bawah. Bukan telanjang. Anda gimana nih? Jadi yang katanya di bawah itu, jangan dipremingkan ke sana. Kenapa? Saya paham. Islam kan tidak mengakui Yesus disalibkan, tapi diserupakan tapi dipaksakan. Padahal di surah Maryam jelas dia ketika hari lahirku dibangkitkan, itu jelas ada, diwafatkan ada jelas di situ. Anda tidak bisa menarasikan. Oke lah, saya framing ke sana. Aku dulu bang, aku tadi ngomong bang Juma yang baik, diam dulu. Aku baru 12 menit, 12 detik udah.
Jadi gini abangku, Oke. abang mau bawa narasi tadi Oke. jelas iya. Tapi kenapa abang bilang diganti dengan si Paulus? Dalilnya mana? Oh, si Judas. Di mana dalil surah berapa? Oke. Bahwasanya yang disalib itu ada Yudas. Jangan kabur, jangan abu-abu. Biar ku catat. Itu jadi poin bagi saya. Di mana yang menyatakan Pontius Pilatus mengadili si Yudas sampai istrinya ngomong, jangan apakan anak itu. Tak ada saya lihat pun ada kesalahannya. Coba lanjutkan. Oke. Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya aku tidak akan mati. Begitu juga Daud mengatakan Yesus tidak akan mati. Yesusnya mengatakan apa? Anda lihat di dalam pengajarannya yang terekam di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berapa ayat 7 bang? Baca ayat 7-nya. Berapa ayat 7? Anda baca dulu di situ. Matius 26 nomor 24. Yesus sendiri mengatakan harus digenapi tentang aku semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab nabi-nabi. Lukas 22 nomor 22. Memang akan terjadi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, di dalam kitab-kitab sebelumnya Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Petrus menjelaskan lagi dalam khotbahnya dalam Kisah Para Rasul 2. Daud menubuatkan tentang Yesus. Apa nubuatan Daud tentang Yesus menurut Petrus? Yesus jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Data tiga-tiganya. Dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan ke atas, ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Kemudian ketika Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 nomor 4 11 di situ dikatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Di dalam Mazmur 118 terang tertulis di sana bahwa di situ anak manusia yang adalah Mesias merupa batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Nah, dia di situ berkata, aku tidak akan mati. Berarti sang batu penjuru tidak akan mati, melainkan dia tetap hidup. Itu harus digenapi. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur, bukan di dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi Yesus merujuk kepada Perjanjian Lama. Nah, sekarang Anda buka Matius 27 nomor 5. Di dalam catatan kakinya dituliskan Yudas mati dengan cara disalibkan. Dah, selesai panjang lebar kita. Baca Matius 25 nomor 27 nomor 5 catatan kakinya. Coba. Yudas disalib dengan cara disalibkan. Yudas mati dengan cara disalibkan. Silakan. Di ayat berapa bang? Di ayat berapa? Yudas disalibkan di Yudas Catatan kaki. Catatan kaki kok aneh kawan ini. Bibel kami ada catatan kaki. Kalian punya catatan kaki. Tafsirlah entah apa. Di mana tulisannya? Alkitab Sabda. Tak laku Matius bro. 27 Sabda di nomor sini. 5. Aku udah bilang dari tadi. Aku diskusi dengan Anda menggunakan TB kaper hitam. Jangan ngadi-ngadi. Di ayat berapa? Catatan kaki Alkitab Sabda menerangkan Tak ada, bro. Yudas Itu tak laku. mati dengan Buang itu. cara disalibkan. Ya, itu dari tanda itu tertulis di catatan Alkitab Sabda. Nggak ada. Coba di Bibel Ada. Cari. Ayat berapa? Ada yang bisa buka kamera di sini? Ya. Minta tolong dong. Bang Baal, silakan bukakan Bang Baal. Ya silakan Bang Baal kan ada datanya tuh.
kita diskusi bang, diskusi kita nggak apa-apa, santai aja. Itu yang semampuku menjawab abang. Abang memang pintar, saya tahu hafal semua. Cuman saya menjawab semampuku. Cuman abang agak lari. Contoh, Alkitab disebutkan Yesus diangkat dengan tangan kanan. Dia berapa? Tunjukkan dulu. Jangan hanya Kisah Para Rasul 2:33. Mazmur 118. Nggak ada hubungan dengan Mazmur itu. Nggak ada hubungan dengan Mazmur Loh, itu. Kok nggak ada hubungannya? Tidak. Yesus mengatakan, Tidak ada. aku memang harus meninggalkan dunia ini. Mazmur itu Aku adalah harus kidung meninggalkan nyanyian dunia ini. petua. Paham? Kidung itu Aku puisi. meninggalkan dunia ini. Aku meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah dituliskan tentang aku di dalam Mazmur. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Disebut kitabnya Mazmur. Lukas 24:44. Ketepak. Bukan. Hai. Begitu saudaraku, begitu yang tertulis. Bukan, dengar dulu. Mana tadi? Alkitab Sabda Paralel. Dalilnya tadi mana? Jangan anu. Ya, silakan Bang Baal. Jadi kalau yang Bapak bilang itu tadi Allah ini Bang, Anda menggunakan KPR 2 itu sebagai merupakan obat Petrus. Yang saya bilang semua narasi tentang Paulus itu ada setelah Yesus 28 tahun naik ke sorga. Baru bernarasi Iya. ya. Makanya saya bilang Penyesatnya Anda memang kalau muncul setelah berdiskusi itu. dengan saya, tak kunci Anda cuma 4 gospel, kita mainkan. Aku datangkan di gospel 4 itu. Penyesat muncul setelah Yesus tak ada di bumi. Nah, Alkitab Sebagai Sabda contoh. Paralel. Sebagai contoh ya. Anda bilang tadi Alkitab mengatakan dia berapa Yesus diangkat dengan tangan kanan. Kan menggunakan KPR 12 itu. Padahal itu bukan di situ maksudnya. Itu kan berdakwah dia. Lanjut. Mana tadi Yudas itu? Yudas itu. Yudas Tuh, tadi mana? iya. Yudas Terus tadi. Saya bacakan boleh? Boleh. Oke, sini. Di sini ada penjelasan. Dia membahas tentang Matius 27:25 dan Kisah Para Rasul 1 nomor 18. Nah, di Kisah Para Matius 27:25, Yudas diceritakan, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Oke, nah di Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa Yudas tewas karena jatuh. Ini kontradiksinya mereka. Nah, kesimpulannya di sini bahwa menjatuhkan diri atau jatuh di sini dikatakan dengan menggantung pada masa itu, hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Yang saya tanya Bang, ya itu kan karangan Anda, itu nggak laku. Loh. Di mana di Bible TB disebutkan Yudas itu disalib, itu yang kutanya. Jangan ngadi-ngadi pakai tulisan orang. Alkitab Sabda loh itu. Kitab Sabda itu Nggak loh. laku itu bro, buang Alkitab saja itu, Sabda bakar loh. saja kalau ada Iya. sabda. Oh, Kabar hitam sekarang. Itu punya Kristen itu. Iya. Link resmi Kristen. Sebentar dulu Kenapa Kang. saya bilang Ini sebenarnya PR untuk Kristen sih sebenarnya. Bukan, Di Matius itu ini, kan perlu. sabar dulu Bang. Ini maksudnya gini Bang. Di Matius 27:25 dikatakan Yudas ini menggantung diri, ya kan? Kemudian di Kisah Para Rasul 18 ini katanya jatuh. Nah, ini kontradiksi. Tetapi tentang menggantung diri di sini di Yudas ini dikatakan pada saat itu hanya dilakukan dengan disalib. Nah, ini PR Anda lah, bukan PR-nya Bang Juma, bukan PR-nya Muslim. Ayo repot kita. Bang, Jadi menurut ikut-ikutan ya, lihat ya, saya baca ya. Oke, Matius silakan lanjut. 1:5. Maka ia pun meletakkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dan situ dia menggantungkan diri. Menggantung diri dia. Kenapa kau tambah-tambah di situ? Bagaimana pula ini kawan ini? Nah, ini dijelaskan di sini. Di sini dijelaskan. Bukan, baca mati di dengan buku menggantung. Sabar dulu, sabar. Kabar hitam baca. Jangan bikin itu kamu tafsiran. Nggak ada tafsir. Bukan di Bible. saya ini, mereka ini Iya, tafsiran dibuang Bible ini. saja. Karena Aduh. Anda itu kadang-kadang mencari premium di sabda itu. Anda buka Bible, cover hitam dah TB. Mana bukunya? Buka dulu. Dia Yang ada 2.000 di sini dijelaskan. Udah turun orang ini. Tadi udah 3.200 kok turun. Kayaknya nggak berbobot kayaknya yang lain. Jadi kan pada turun. Ini dia menggantungkan diri atau jatuh? Apanya? Yudas ini menggantungkan diri atau jatuh? Matius 27 ayat 5 di Bible ya. Ya.
Maka si Judas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri alias bunuh diri. Oke, kisah para rasul 1 nomor 18. Dia apa itu? Membantukan diri atau apa? Jangan taruh KPR itu. Kamu di 4 gospel, bro. Kisah para rasul. Di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Oh ya Yohanes, udah itu kalau gitu. Kalau gimana di situ tentang narasi dia menyerah, Yesus, dia nggak bisa. kematiannya. Bukan, karena kisah kematian tak ada di gospelnya siapa? Apa tulisannya si Paulus? Kamu jangan ngadi-ngadi. Tak ada kisahnya kematian di situ, nggak ada. Dia kebangkitan semua. Roma, coba bayangkan di Roma 14:9, dia jadi Tuhan untuk orang mati dan hidup. Dia menarasikan, berarti udah Tuhan dia. Nggak ada dibilang jadi utusan lagi. Tak ada satu utusan pun kalimat dipunya si Paulus. Dari Efesus segala dia cuma ngasih tahu. Kan bingung kan? Baik. Kau kan? Jadi gini, saudara, ketika Anda bernarasi membela tentang penyaliban kepada Yesus, apa yang bukan ingin... membela, bro. Bukan membela. Aku menyampaikan dengan Bible. Selesai. Nggak perlu saya bela. Bible nggak ada. Iya, artinya penyesat itu ketika datang, tentu penyesatnya datang memberikan ajaran kepada nabinya. Nabinya inilah yang membuat surat. Surat ini, surat itu, surat ini. Kenapa? Karena dia harus menyesatkan banyak orang. Dengan cara apa? Dengan cara dia menitipkan surat-suratnya. Surat dari mana? Surat dari Kristus. Kristus siapa? Kristus yang bukan manusia. Apakah anak Maria? Bukan, karena anak Maria itu adalah manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti si Isis yang bukan manusia memakai nama Yesus untuk menjual Yesus ke seluruh dunia agar orang semua menjadi pengikutnya dalam nama Kristus Yesus. Makanya di awal tadi saya katakan, berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Berhasil nggak? Kalau berhasil, mana banyak orang tersebut yang disesatkan dengan memakai nama Yesus, sehingga orang-orang yang disesatkan ini percaya diri, pede banget gitu loh, dengan mengatakan kami adalah pengikut Kristus. Nah, kalau tidak berhasil, berarti Yesus adalah seorang pembohong besar. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Oke. Silakan. Ini Bang Juma yang baik kan gitu. Anda harus paham. 4 Injil lalu Alkitab Perjanjian Baru itu adalah 4 gospel. Injil Matius itu murid Yesus ya. Injil Markus murid Yesus. Injil Lukas dokter sahabat Paulus. Injil Yohanes murid Yesus. Artinya inilah yang sebenarnya Injil itu. Yang setelah 28 tahun Paulus bertobat ya. Itu murtad dari Judaism menjadi pengikut Yesus ya. Belum ada agama. Yesus belum kenal Kristen. Kristen itu ada tertulis di Antioquia. Waktu itu Barnabas dengan Paulus ke sana. Artinya begini abangku. Inilah muara itu sebenarnya. Anda harus berkutat dengan tentang kelahiran Yesus, waktu dia berdakwah sama kematian. Kalau udah di Injilnya siapa, gospelnya apa, tulisannya Paulus itu bukan Injil, biar paham ya. Artinya dia menarasikan Yesus telah jadi Tuhan. Roma 14 kan ada 14 ayat 9. Dia menarasikan seperti semua Tuhan. Kenapa? Terakhir kan saya bilang, di situ Yesus bangkit dari kubur. Apa dilihat Maria Magdalena itu? Jelas kok tertulis dia. Kan di Lukas ini. Yohanes 20 ayat 18 jelas kok ya. Dia ini jelas Maria Magdalena saksi hidup pergi dan berkata mulutnya, aku melihat Tuhan. Jelas kok. Baru Lukas 24:34. Dia melihat Simon sebagai Tuhan, bukan Yesus lagi. Artinya gini, di 4 gospel aja kita berkutat. Kenapa? Saya udah tahu dari tadi kita bicara asik mengarah si Paulus itu tendensius banget. Makanya kita kunci. Bahwa salah dulu karena Kristen tak ada pun Paulus itu nggak masalah. Kita 4 gospel itu kok Injil. Apakah gembira yang 4 gospel aja sebenarnya. Tapi Yesus Paulus dia tobat setelah kena azab yang 3 hari dia buta, dia jadi murtad. Ya dinarasikan tapi nggak salah. Yang salah itu punya kitab si Barnabas sama kitab si Thomas. Itu bersalahan, dibikin nama Muhammad. Itu salah besar tuh. Lanjut. Oke, sekali lagi pertanyaan saya tidak tersentuh. Berhasilkah iblis menyesatkan manusia dengan memakai nama Kristus? Kalau berhasil, mana orang banyak tersebut yang menjadi pengikut Kristus sang penyesat? Dan kalau tidak berhasil, berarti Yesus adalah pembohong besar. Terlepas Anda mau bernarasi, Yesus Paulus itu begini. Saya dari awal sebenarnya nggak mau menyentuh Paulus. Saya cuma bertanya,
berhasil tidak? Penyesat alias iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Berhasil kagak? Kalau berhasil, siapa itu orang banyak tersebut? Oke, kejelasan abangku kan, bahwasanya namanya Kristen itu bukan agama, ada pengikut ajaran Yesus. Kebetulan setelah 4 gospel ini ada yang murtad jadi pengajar Yesus, pengajar loh, bukan nabi dia, bukan. Kami bilang dia sebagai rasul karena mengajarin ya semuanya. Artinya dia menyampaikan seperti itu sesuai dengan visi jelas kan gitu. Last minute dia sebagai Tuhan, jelas diangkat Bapak sendiri, bukan nasi karya dia sendiri. Dia dibagikan oleh Allah Bapa. Dan memang ada nasi terakhir. Kan di Matius 28 jelas ayat 19. Kan disampaikan kepada murid-muridnya, kan gitu Bang. Artinya di Matius 28 itu ya, dijelaskan sebentar saya buka. Matius 28. Bang, pertanyaannya Bang, fokus saya udah 4 jam loh nunggu ini jawabannya. Pertanyaan Bang Juma, Dia fokus nggak ada Bang. poin kan? Ya fokus gimana orang? Kalau saya menjawab, itu nubuatan Yesus Bang itu, Juma pun nggak terdapat poin. Kenapa? Terkunci dengan dalil Bible itu sendiri. Kalau mau gentle, saya dengan Bang Juma jangan coba-coba saya sekali menggunakan dalilnya Paulus karena kalian nggak percayain. Ayo kita yang Injil yang sebenarnya 4 gospel. Enggak, itu dalil dari Yesus loh. Dalil dari Yesus, bukan dari Paulus, korobah lagi. Dalilnya siapa tuh? Coba ulang. Astagfirullah. Mohon izin. Ulang Bang Juma. Ulang. Masya Allah. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, nomor 23, 24, 25, 26. Satu-satu Bang. Abang ini emang saya hafal semua. Enggak, saya menyebut itu untuk saya rangkumkan kepada saudara. Yesus berkata kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada sibilisis yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil nggak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Ada nggak di muka bumi? Tidak Berarti berhasil. Yesus pembohong. Kok pembohong? Kenapa? Dibilang pembohong kenapa? Karena Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada banyak orang yang disesatkan oleh iblis dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalau Anda mengatakan tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Dia akan memberikan wanti-wanti Bang. Tapi ada nabi palsu, paham yang nabi palsu itu? Menjelaskan tentang kisah Yesus dengan mama yang sama diganti namanya si Isa. Masa di bawah Inilah penyesat. Inilah kalau penyesat itu berbicara. 619 Penyesat tahun berikutnya, Bro. Penyesat itu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nabi Muhammad tidak memakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak memakai nama Kristus. Nabi Muhammad tidak datang kepada murid Yesus abad pertama. Sedangkan penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus abad pertama. Siapa yang datang kepada murid Yesus abad pertama? Okelah, Paulus. Nah, itu dia. Di mana Paulus, dengar dong, di mana Abang Juma yang baik, Paulus itu ngomong akulah Kristus, di mana tertulis? Bukan. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul. Sabar dulu. Kisah Para Rasul 9 Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Coba Anda baca di situ. Jangan mainkan, kita main Pak Gospel, Bang. Kamu jangan mainkan dia dulu karena Anda gak percaya sama dia. Kan akan datang penyesat. Oke lah. Iya. Jadi tanda-tanda penyesat itu kemudian memakai nama Kristus. Jadi penyesat ini datang memakai nama Kristus. Kita lihat, yang datang menemui Paulus memakai nama siapa? Gimana? Yang datang kepada Paulus di Damsik itu memakai nama siapa? Enggak ada mengakai nama, enggak ada. Akulah Yesus yang kau Yang ngomong aniaya. itu adalah Yesus. Kenapa Anda mengatakan yang ngomong itu adalah Yesus? Karena penyesatnya memang sudah mengaku Yesus. Itulah nubuat. Salah. Oke. Salah mencerna itu. Oke. Anda baca di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Penolong itu tidak akan datang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? Yesus atau seorang penolong lain?
Penolong itu baca setelah 40 hari dia naik ke sorga, ada namanya Pentakosta, Roh Kudus yang datang, bro. Yuda si Paulus itu 28 tahun, bro. Ini selisih Yang 40 datang hari. siapa? Yang datang Roh siapa Kudus. setelah Yesus terangkat? Hah? Roh Siapa? Kudus. Oke. Hari Pentakosta. Yang datang kepada Paulus siapa? Itu 28 tahun berikutnya tuh, bro. Waktu dia membentukkan orang. Beda jedahnya. Solang generasi. Kata Yesus, setelah aku pergi, yang datang adalah penghibur lain. Iya, Yaitu Roh Roh Kudus. Kudus atau Roh Iya. kebenaran. Yang Iya. datang kepada Paulus malah Yesus. Sedangkan Yesus yang berkata, yang datang setelah aku ada dua. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah iblis yang memakai namaku. Sekarang yang datang kepada Paulus pertama kali menjumpai Paulus ini, pertama kali kemudian Paulus melakukan aksi tipu-tipunya, apakah mengaku Kristus atau mengaku Roh Kudus? Yesus Tuhan. Akulah Siapa Yesus. kau Tuhan? Dengar dulu, Bang. Berarti Ini. penyesatnya digenapi oleh Paulus. Oke, aku menjawab dulu abangku. Abang Kalau dulu yang baik, datang ya. kepada Pantekosta kemudian Roh Kudus ya nggak masalah, silakan aja. Tapi penyesat ketika dalam nama Yesus Kristus. Nah, Paulus mengalami itu. Berarti yang menggenapi adalah Paulus. Mana pengikut Paulus? Baca di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Murid-murid Paulus pertama kali disebut Karisten. Ya, Halilintar. Antioquia.